Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ini saya mau membahas Biksu Tudong yang mampir ke Masjid Baitur Rahman yang sempat viral kemarin. Yang kita bahas nanti adalah tentang hukum bagaimana orang kafir masuk ke masjid. Namun sebelum sampai ke sana, coba kita lihat latar belakangnya dulu. Karena ada narasi dari satu channel ya, itu terlalu kesannya keras ya. Ada dugaan yang menurut saya pribadi itu tidak semestinya diletakkan seperti itu dugaannya. Jadi ini kita tabayun dulu dengan berita. Dari sebuah keterangan di berita, pihak panitia dari Biksu Tudong ini sudah menyampaikan surat. Artinya pertemuan ini direncanakan. Sebelum hari hanya, pihak takmir masjid itu rembukan dulu dengan hasil keputusan yaitu bersedia menerima Biksu Tudong mampir ke Masjid Baitur Rahman. Makanya di situ disediakan makan minum yang seperlunya ya dalam rangka untuk memuliakan tamu. Tujuannya seperti itu. Berdasarkan kalkulasi saya tanggal 16 itu sudah di Semarang ya, sudah melakukan perjalanan dan Biksu Tudong itu mampir lewat jalur Temanggung ya. Jadi memang rutenya itu dari Temanggung ke Borobudur di Magelang sana ya. Nah kebetulan itu jalurnya memang melewati sebuah masjid ya. Kebetulan masjid ini dikelola oleh Nahdlatul Ulama ya kan. Kalau tadi kita lihat dari gambar depan jelas sekali. Namun seperti yang kita ketahui dari video bahwa perjalanan Biksu Tudong itu juga dikawal TNI ya. Lihat ada bapak-bapak berseragam tentara. Tentu juga dikawal oleh Banser. Ini kalau kita lihat dari Google Map ya, Masjid Baitur Rahman yang ada di Keranggan itu ya, seperti ini. Baik, sekarang kita akan menimbang dari hukum syar'i. Karena banyak sekali komentar ini toleransinya kebablasan, kan begitu. Bahkan kalau kita lihat channelnya Mas Heri Pras, dia ini menggunakan judul yang terlalu berlebihan menurut saya pribadi. Maaf ya Mas Heri Pras, itu penilaian pribadi saya. Saya juga tidak tahu apa yang melatar belakangi Mas Heri Pras ini menggunakan judul tersebut. Oke, kita sedikit akan melihat cuplikan dari video Mas Heri Pras ya, dan bagaimana reaksinya dia. Saya akan menunjukkan kepada kalian satu video yang sangat-sangat langsung video. Banser ada banser mau jelas. Kalau sudah kelihatan ada banser, pasti kita tahu ini aliran apa. Ya, agama apa ini sudah jelas berarti kita tahu ini. Saya di sini bukan rasis, tapi ini sesuai dengan akidah kita. Tidak dibenarkan, teman-teman. Ini cabang apa ini? Ini banser cabang apa ini? Aduh, atau ormas cabang apa ini? Kemarin ada juga beredar orang-orang berjilbab, anak-anak berjilbab diajari masuk-masuk ke gereja dan lain sebagainya. Orang-orang banser mikul-mikul patung Maria atau apa itu. Mau apa? Toleransi itu bukan kita ikut beribadah dengan mereka. Toleransi itu membiarkan mereka beribadah dengan tenang. Kalau mereka minta izin kepada kita membangun rumah peribadatan, kita biarkan. Itu toleransi. Toleransi bukan campur aduk. Kristen masuk ke Islam, masuk di situ. Ya, gedong-brengan sama-sama dengan orang-orang Islam. Orang Islam masuk juga ke Kristen, dicampur adukan tradisinya. Apa ini? Apakah hal seperti ini diajarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari? Apakah ada? Yang mau saya tanggapi dari Mas Heri Pras soal toleransi, saya sepakat. Kita sangat dilarang untuk ikut dalam peribadatan. Itu jelas haram. Sekali lagi saya tekankan, kalau urusannya dalam peribadatan itu hukumnya adalah haram. Namun di sini ada sisi muamalah. Jadi kalau dari sisi muamalah kita harus menimbang-nimbang. Yang tidak saya setujui narasinya Mas Heri Pras di awal videonya dia ini ya, menilai bansernya itu. Kalau kita tadi lihat gambar ya, itu jelas masjidnya ini adalah masjidnya NU. Jadi wajar kalau dikawal sama banser. Artinya ini urusan organisasinya ya. Jadi ini adalah urusan internal organisasi NU dan banser. Semoga kami mampir di sini dengan sangat senang dan berbahagia. Kami tidak bisa diucapkan kata lain kecuali ucapan sangat-sangat terima kasih kepada dukungan tenaga kami untuk menuju ke Candi Borobudur. Saya terima kasih sama sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, sekarang kita akan kupas poin-poinnya. Yang berbahaya adalah pertama, di masjid itu berkumpul warga sekitar. Kita nggak tahu agamanya. Kita bahas kalau mereka itu orang Islam. Saat biksu itu mengucapkan salam, bagaimanakah sikap orang Islam semestinya? Kalau orang latah dan tidak tahu ilmunya, ya wes berbahaya kan artinya. Kalau menjawab salam tersebut. Oke, itu jadi tanggung jawabnya panitia. Sementara untuk aktivitas-aktivitas lain ya di orang kafir di masjid ya, hukum asalnya adalah boleh. Sebagaimana ada hadisnya dalam Bulughul Maram Ibnu Hajar Al-Asqalani pada bab seputar masjid. Nomor hadis ke-254 ya. Singkatnya pada batan hadis ini Nabi SAW itu menangkap seorang tawanan. Dia itu seorang raja. Diikat di tiang Masjid Nabawi. Dan inilah jadi landasan-landasan hukum bolehnya orang kafir masuk ke Masjid Nabawi. Jadi kalau Masjid Nabawi saja boleh, maka Masjid Al-Aqsa, masjid-masjid di Indonesia lainnya tentu boleh menerima tamu orang-orang kafir. Sedangkan untuk kota Mekah, orang kafir itu diharamkan. Sebagaimana firman Allah di surat At-Taubah itu. Bahkan di daerah perbatasan tertulis sangat jelas ya, larangan bagi orang kafir masuk ke Mekah. Untuk penjelasan orang-orang kafir itu najis ya. Di sini yang dimaksud najis adalah najis hatinya, bukan najis di fisik ya. Jadi kalau bersalaman dengan teman orang kafir itu tidak membatalkan wudhu. Kalau mereka masuk ke masjid ya tidak perlu dipel ya gitu. Oke, kita lanjutkan hadis 254 ini. Ada cerita yang sangat-sangat menarik, yaitu tentang Sumamah bin Usal. Sumamah ini adalah raja. Dia itu sangat benci sama Nabi, sangat benci sama Madinah, sangat benci sekali sama Islam. Pernah suatu hari Sumamah ini ingin membunuh Nabi SAW, hanya saja ditahan sama pamannya Sumamah. Namun Sumamah bisa menangkap sahabat-sahabat Nabi. Dan sahabat-sahabat Nabi itu dibunuh dengan cara yang sangat keji. Karena kejadian ini, maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, darah Sumamah itu adalah halal. Artinya Nabi mengizinkan para sahabat untuk membunuh Sumamah. Pada suatu waktu Sumamah ini ingin umroh. Jadi ritual haji ini sudah ada pada zaman orang-orang kafir dulu. Jadi zaman sebelum Islam itu haji dan umroh itu ada, tapi dengan syariatnya mereka. Pendek cerita, Sumamah ketika melewati pinggiran kota Madinah, ini ditangkap sama sahabat Nabi. Hanya saja sahabat itu tidak mengetahui bahwa ini Sumamah yang sudah dihalalkan darahnya. Oke, lalu Sumamah dibawa ke Masjid Nabawi dan diikat di sana. Jadi itulah kisah bolehnya orang kafir di dalam masjid. Sekarang kita lanjutkan kisah hikmahnya. Bagaimana Sumamah yang semulanya sangat benci sama Nabi SAW menjadi seorang sahabat pembela Nabi SAW. Kisahnya yaitu ketika diikat di Masjid Nabawi, Nabi itu selalu menawarkan kebutuhan Sumamah, makan, minum, selalu dihormati dan dilayani. Ada riwayat yang mengatakan Sumamah itu ditawan di sana selama 2 hari atau 3 hari, macam-macam. Kisah yang menariknya adalah waktu Nabi bertanya kepada Sumamah, apa yang kamu miliki? Sumamah menjawab, kalau kamu memaafkan, maka aku adalah orang yang pandai sekali berterima kasih. Kalau engkau ingin membunuhku, maka engkau telah membunuh pemilik darah ini. Dan kalau engkau ingin harta, maka engkau akan dapatkan harta. Kejadian percakapan seperti ini terjadi hingga 2 atau 3 kali. Saat terakhir kali Nabi bertanya, ya, jawaban Sumamah pun masih sama. Kalau engkau memaafkan, maka aku adalah orang yang paling pandai berterima kasih. Ya, mendengar jawaban tersebut, maka Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk membebaskan Sumamah. Luar biasanya akhlak Nabi kita ya. Jadi Sumamah yang telah membunuh para sahabat dengan keji itu dibebaskan. Saat Sumamah pergi keluar dari Madinah dengan tunggangannya, dia itu berhenti di kebun kurma yang di sana itu ada airnya ya. Sampai di situ Sumamah itu bersuci, bersih-bersih, lalu dengan taufik dan hidayah dari Allah, Sumamah itu balik ke Madinah ya, balik ke Masjid Nabawi dan menghadap para sahabat. Lalu beliau mengatakan, ini saya yang penting sekali.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi Sumamah berbalik imannya menjadi seorang muslim dan menjadi sahabat Nabi setelah melihat perlakuan Nabi yang sangat luar biasa. Ya, subhanallah ya. Ini sungguh kisah yang sangat menarik, hikmah daripada Sumamah, sahabat Nabi SAW. Oke, sekarang kita lanjut dengan hukum bagaimana biksu-biksu tadi yang seperti kita dengar ya. Nggak tahu apa yang mereka lakukan, itu berdoa atau sedang nggak tahu ya saya, sedang ritual atau apa ya. Betul-betul saya itu tidak paham. Maka saya tidak bisa mengambil kesimpulan hukumnya. Kalau saya berpendapat secara pribadi saya ya, ini pendapat pribadi, seharusnya ritual-ritual yang tampak ya secara zahir itu kelihatan seperti beribadah, maka sebaiknya itu kita larang ya. Apalagi kita punya kuasa ya, kita di masjid kita ya. Harus, kalau dia toleransi artinya dia tuh hanya diam di situ, minum, istirahat, hajatnya sudah terpenuhi, mereka berangkat gitu aja, melanjutkan perjalanan ke Magelangnya itu. Jadi tidak perlu, artinya apa? Panitia harus menjelaskan mereka itu, biksu-biksu itu tidak perlu ada ritual-ritual. Itu yang paling bijak menurut saya pribadi ya. Kalau hukumnya saya tidak tahu, wallahu a'lam. Suatu hari pernah pergi bersama teman kuliah saya non muslim. Lalu saya ingin sholat ke masjid. Dia wanita dan saya juga. Lalu saya mengajaknya untuk menunggu saya sholat ke dalam masjid. Apakah saya berdosa karena telah mengajak izin atau mengajak dia masuk ke dalam masjid? Apakah itu termasuk toleransi atau bukan? Boleh orang non muslim masuk ke masjid, boleh. Ini tidak ada larangan masalah itu. Yang penting dia tidak berbuat keonaran ya. Kok bisa Ustaz? Mana dalilnya? Di zaman Nabi SAW banyak orang-orang non muslim datang ke masjid. Akhirnya mereka syahadat, gitu kan? Bahkan ada yang tidak syahadat, seperti kasus datangnya pendeta-pendeta dari Najran yang keluar hukum mubahalah ya. Jadi mereka Nabi SAW surati, di Najran ini wilayah orang-orang Nasrani semua, dipanggil oleh Nabi SAW ya, dia masuk Islam, mereka nolak dan mereka utus pendeta-pendetanya datang ke Madinah. Begitu datang ke Madinah, Nabi SAW sambut di masjid, masih non muslim. Nabi SAW nasihati setiap hari tentang Islam, karena sudah kurang lebih 1 minggu ya, kurang lebih beberapa hari mereka di sana tidak mau terima Islam, maka Nabi tantang mereka mubahalah. Mubahalah itu Nabi SAW bilang, kita bermubahalah aja. Lalu Nabi datangkan keluarganya, yang waktu itu kebetulan yang ada Fatimah, Hasan dan Husain, anak dan cucu beliau. Lalu pendeta-pendeta itu suruh datangkan istrinya, anak-anaknya, silakan. Lalu mereka bermubahalah. Artinya siapa yang bohong di antara kita dilaknat oleh Allah gitu. Maka pada saat itu Nabi SAW berdiri di sisi satu gunung dan pendeta di sisi yang lainnya. Dan pada saat itu kata para sahabat, kami melihat ada awan hitam di atas gunung, seakan-akan laknat Allah siap turun kepada pendusta. Maka para pendeta tersebut bermusyawarah mengatakan, kalau dia benar sebagai Nabi, kita bisa kacau semua ini, keturunan kita semuanya kena laknat. Maka mereka pun hanya memilih membayar jizyah, ya, membayar upeti. Tapi saksi bahasan kita, Nabi SAW bersambut mereka di masjid. Waktu terjadi setelah perang Tabuk, ada dikenal dengan hari kemenangan, masuk Islamnya suku-suku Arab. Nah, yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kau lihat manusia berbondong-bondong masuk ke agama Allah ya Muhammad. Waktu itu mereka datang ke masjid, lalu mereka syahadat di masjid. Ada juga beberapa suku-suku Arab datang cuma dengar, tapi mereka tidak masuk Islam, mereka pulang. Di zaman Umar bin Khattab juga beberapa tawanan-tawanan perang didatangkan, dimasukkan di masjid. Di zaman Nabi SAW juga begitu, beberapa tawanan diikat di masjid supaya mereka dengar ayat Al-Quran. Ya, berarti masjid boleh saja mereka masuk, siapa tahu juga menjadi penyebab hidayahnya ya. Tapi bukan untuk datang buat keonaran, atau misalnya datang ke masjid hanya untuk, seperti di beberapa tempat kita sayangkan ya, saya pernah datangi beberapa negara Islam, ada masjid-masjid peninggalan kaum muslimin tapi sudah nggak dipakai sholat, sudah kayak jadi museum. Tapi orang non muslim masuk pakai celana pendek segala macam, ini nggak benar. Dia juga harus jaga adab-adabnya gitu kan.